Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Mahmud Makarim, NPM 06 2019 1.07 203. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan dari modul 1 untuk praktikum pemrograman berorientasi objek yang menggunakan Java. Oke, yang pertama kita akan membuat program tentang sistem laboratorium informatika sederhana yang akan dilengkapi dengan fitur daftar dan login. Jadi di sini kita sudah masuk di kelas utamanya. Sebelumnya kita telah membuat kelas-kelas yang lain seperti ASLab Entity, Praktikan Entity, dan Praktikum Entity. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ASLab Entity terlebih dahulu. Di sini kita telah membuat atribut NPM, nama, password, dan nomor telepon. Lalu ada atribut tanggal lahir pula. Dan di sini kita pakai date untuk tanggal lahir karena memang khusus, maka di sini akan menampilkan import Java util date otomatis. Lalu kita akan buat konstruktornya. Yang telah saya buat. Di sini ada NPM, nama, password, nomor telepon, dan tanggal lahir. Lalu ada getternya untuk memanggil data di kelas utamanya nanti. Lalu ada praktikan entity di sini. Untuk yang tadi itu untuk ASLab-nya. Jadi ini untuk ASLab, yang ini untuk praktikan. Di praktikan kita juga membuat atribut. Ada NPM, nama, password, telepon, dan kelas dengan tipe data string. Lalu ada tanggal lahir dengan tipe data date seperti yang ada di ASLab Entity, maka kita mengimport Java util date. Lalu kita membuat atribut yang lain, ada indeks praktikum dan indeks ASLab dengan tipe data integer. Lalu kita buatkan konstruktornya dari atribut-atribut ini tadi seperti ini. Lalu kita panggilkan, kita buatkan getternya pula untuk memanggil datanya di kelas utamanya nanti. Untuk yang ini kelas praktikum entity yang berisikan mata kuliah yang dipraktikumkan, yaitu PPO, SO, dan Petruk yang berupa data array dengan nama praktikum. Lalu kita langsung masuk ke kelas mainnya atau kelas utamanya. Oke, di sini ada array list, dan scanner. Di array list ini merupakan objek array untuk kita buatkan untuk ASLab entity dan praktikan entity-nya. Jadi nanti tinggal untuk memanggil ASLab entity cukup dengan data ASLab dan praktikan entity dengan data praktikan. Lalu di sini juga ada scanner yang digunakan untuk input. Jadi kita akan menggunakan kata input untuk menginputkannya nanti. Dan inilah beberapa yang diimporkan. Ini simple data format untuk datanya. Ini array list untuk array list yang ada di sini. Simple data format ini untuk tanggal ya, bukan data soal tadi. Yang ini juga buat tanggalnya. Yang ini untuk menginputkan datanya nanti. Oke, di sini juga sudah ada void main-nya atau metode main-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan metode daftarnya terlebih dahulu. Jadi ini ada metode daftar. Pada metode daftar nanti kita itu akan menginputkan NPM, nama, password, nomor telepon, dan tanggal lahir, lalu kelas. Untuk tanggal lahir kita buat YYY. Jadi menginputkan bulannya terlebih dahulu, tanggal baru tahun. Kalau nggak seperti itu maka nanti akan ada error. Ini kita nanti NPM masuk ke atribut NPM, nama ke atribut NPM, nama ke atribut nama, dan yang lain-lainnya. Yang NPM, nama, password, nomor telepon menggunakan data string. Lalu untuk tanggalnya menggunakan tipe data date di sini. Lalu untuk kelas menggunakan tipe data string pula. Nah, setelah kita menginputkan semua, dia akan menampilkan data ASLab sesuai dengan objek array-nya tadi.
Jadi dia memanggil data aslab yang ada di aslab entity ini tadi. Yang akan ditampilkan adalah namanya, nama dari para aslab tadi. Jadi nanti akan muncul beberapa rentetan nama aslab, lalu kita atau user akan menginputkan, memilih aslabnya sesuai dengan aslabnya masing-masing. Dia akan masuk ke indeks aslab inputannya. Lalu setelah itu akan memunculkan praktikum entity yang diatasnamakan dengan praktikum tadi. Dia akan menampilkan praktikumnya dengan indeks i di sini. Dia akan menampilkan ada 3 tadi, SO, BBO, dan bedrock. Lalu setelah itu kita memilih praktikumnya yang akan masuk ke inputannya, akan masuk ke indeks prak. Lalu data-data yang sudah kita inputkan akan masuk ke objek ArrayList-nya sesuai dengan codingan yang ini. Dia akan memasukkan ke objek ArrayList yang ada di atas tadi. Jadi dengan datanya kayak gini itu sudah masuk ke array-nya. Lalu ini ada void view, atau kalau di kelas utama di method utamanya itu login. Nah, di sini menggunakan parameter npm dan password. Jadi pada saat program berjalan nanti, sebelumnya user setelah daftar dia akan login, lalu untuk bagian login ini dia akan menginput npm dan password terlebih dahulu. Nah, ketika itu apabila npm-nya sesuai dengan yang ada di rilis data praktikan, maka dia akan menampilkan, npm-nya dan password itu harus benar sesuai yang ada di objek array di data praktikan, atau pada saat kita menginput di daftar itu harus benar, harus sama kedua-duanya. Dan jika benar kedua-duanya, maka dia akan menampilkan npm, nama, tanggal lahir, lalu nomor telepon, nama asisten, dan praktikum. Apabila kedua-duanya salah, baik npm maupun passwordnya, maka dia akan menampilkan nama atau password salah. Atau salah satunya ada yang salah, maka dia juga akan menampilkan nama atau password salah. Jadi kedua-duanya harus benar. npm sama password harus benar. Kalau benar dua-duanya, maka dia akan menampilkan npm, nama, tanggal lahir, nomor telepon, nama asisten, dan praktikum. Lalu di sini ada data aslabnya, ada npm aslab, password aslab. Di sini ada nama aslabnya Michael, Fadla, Nabila, dan lain-lain. Oke, saya akan menjelaskan untuk metode utamanya sebelum kita run nantinya. Jadi nanti waktu kita run akan disambut dengan data ini. Selamat datang di Laboratorium Informatika ITADS. Lalu kita akan memilih di antara daftar, login, dan exit. Lalu kita memilih daftar terlebih dahulu, maka dia akan menampilkan metode daftar. Lalu ada untuk yang kalau kita memilih dua, kita akan menginput npm dan password, lalu akan memanggil metode view sesuai dengan syaratnya yang tadi. Kalau begitu kita langsung run saja. Kita pilih daftar terlebih dahulu. Mas Salim, passwordnya kita buat 1, lalu nomor telepon kita acak-acakin aja, lalu tanggal lahir, nah ini harus bulannya terlebih dahulu, lalu tanggalnya, lalu tahun, kelas Q1. Nah, ini kita memilih aslabnya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Aslab saya Mbak Odila. Praktikum kita kali ini adalah BBO. Nah, langsung kita milih login nomor 2. npm saya dari 07203, password 1. Nah, di sini dia langsung menampilkan nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan nama asisten, dan praktikum sesuai dengan apa yang saya inputkan sebelumnya. Jadi intinya di sini nama dan password itu harus sama dengan yang kita inputkan sebelumnya di metode daftar. Jadi mungkin sekian penjelasan
yang dapat saya jelaskan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.